آله وصحبه أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمسايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولسنغ أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ووصل إلى روح مصنف مؤلف كتاب سلام التوفيق العلم العلامة الفقيه الحبيب السيد العلم العلامة الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي الشافعي الأشعري الحضرمي اليماني رحمه الله وإلى أرواح مشايخنا في المعهد Tebu Ireng Jombang أجمعين wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarungan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa illa arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ببركة مجلس علمي mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajar rutin kitab Sulamut Taufik. Mugi-mugi khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan bab
yang masih membahas tentang min ma'asil lisan, bahaya dari maksiat lisan. Halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Wa min ma'asil lisani lan setengah saking pira-pira maksiatil lisan. Wa minha lan diantara ma'asil lisan iku sabbus sahabati, mencaci maki para sahabat Kanjeng Nabi, wa syahadatuz zuri lan menjadi saksi palsu, wal khulfu lan nulayani fil wa'di ing dalem janji, idza wa'adahu tatkalane janji sapa wong ing wong liya, wa huwa hali utawi wong iku yutmiru nyimpen janji sapa wong al khulfa ing sulaya utawa nulayani ing janji, wa mutillu lan ngendon-ngendoni bayar utang al ghaniyi ketika punya uang, ketika mampu. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang bab menunda-nunda bagi yang punya hutang ketika dalam kondisi punya uang. Itu namanya dalam fikih wa mutillul ghaniyyi atau wa matlul ghaniyyi, menunda-nunda tidak mau membayar hutang ketika punya kemampuan membayar hutang. Para hadirin rahimakumullah, salah satu kualitas hubungan antar sesama yang baik di dalam hubungan sosial, hubungan muamalah, hubungan di dalam keagamaan, itu salah satu ukurannya adalah bagaimana seseorang itu membayar hutang pada orang lain ketika punya hutang. Ini ukuran yang dijadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Beliau mengingatkan untuk mengukur kualitas hubungan kemanusiaan baik dalam ruang sosial, baik dalam keagamaan adalah bagaimana orang itu membayar hutangnya, tanggung jawab terhadap hutangnya. Ini ukuran yang kata saya ambil dari makalah Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Para hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi piyambak niku sampun dawuh bahwa manusia yang ahsanuhum, manusia yang baik sing sae adalah manusia yang segera menyaur utang. Niki riwayat saking Maula Rasulillah Abu Rafi Aslam bin Al-Qibti radhiyallahu an, sing wafat tahun 653 Masehi di Baqi Madinah. Napa dawuh Kanjeng Nabi, fa inna min khiyarin nasi, maka sesungguhnya ya sebagian dari orang yang paling baik aksanuhum adalah qadaan, segera yang paling baik membayar hutangnya. Ini betul berarti kata Imam Ghazali, salah satu ukuran dari baik tidaknya orang adalah bagaimana dia tanggung jawab terhadap hutangnya. Para hadirin rahimakumullah, di dalam syariat niku penting sangat Pak, sebab hutang piutang itu tidak hanya terkait dengan hubungan kemanusiaan, tidak terkait dengan hubungan muamalah, tidak terkait juga dengan hubungan keduniaan, tidak terkait juga dengan hubungan alam kubur, tetapi hubungannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika fi yaumil qiyamah.
Salah satu orang yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang termasuk wa mutillul ghaniyyi, yang tidak mau nyaur utang ketika mampu membayar hutang. Jadi ono utang kemudian duwe-duwe untuk nyaur utangnya, segera ya membayar hutangnya. Jika tidak membayar hutang-hutangnya para hadirin, maka Rasulullah sudah dawuh itu termasuk zulmun, sikap kezaliman. Sikap kezaliman. Matlul ghaniyyi zulmun. Perbuatan yang menunda-nunda bayar hutang ketika mampu iku zulmun, perbuatan yang zalim. Mengapa dikatakan zalim? Sebab perbuatan menunda-nunda utang ketika mampu membayarnya itu termasuk perbuatan yang menyakiti orang lain, yang meletakkan perbuatan yang tidak pada tempatnya, termasuk perbuatan maksiat dan batil, termasuk perbuatan jahat, termasuk bisa merusak silaturahim, termasuk perbuatan sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap dirinya, terhadap orang yang dihutangi, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki. Jadi ten fikih niku ngeten para hadirin, utang piutang, pinjam meminjam nggih niku termasuk muamalah terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain. Itu muamalah. Dan perbuatan utang piutang, pinjam meminjam dalam fikih dikatakan al-qardu. Al-qardu atau qardun artinya memotong. Tetapi fi istilahil fiqhi, di dalam istilah fikih niku wonten keterangan bahwa hutang niku nopo, al-qardun itu apa? Yaitu memberikan harta, sebagian hartanya untuk orang lain yang memanfaatkannya, yang menggunakannya, dan dikembalikan kemudian hari dengan dasar kesepakatan. Ini hutang piutang, atau dalam fikih diistilahkan al-qardu, pakai do, al-qardu atau qardun, itu hutang piutang. Apakah boleh hutang? Di dalam fikih a'immatul madzhab, imam-imam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu sepakat ijma, ittafaqal madzhab apa? Mubah, hukumnya boleh hutang. Tetapi imam mazhab itu punya syarat. Siapa yang berhutang maka hukumnya mubah atau boleh. Tetapi bisa juga hukumnya wajib, bisa juga hukumnya menjadi makruh, bisa juga menjadi haram ketika faktor hutangnya ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai syariat. Dengan catatan ngaten, sinten sing nyelip duit nang wong liya, nyelip barang nang wong liya, atau objek materi apapun dari orang lain, maka Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat tidak boleh barang hutang atau uang hutang itu ditasarufkan atau dihabiskan untuk kepentingan maksiat, haram. Imam madhab. Yang kedua, harus dikembalikan pada waktu kesepakatan. Yang ketiga, dengan nilai yang sama. Orang per orang ketika punya hutang itu sunnah anjurannya, dan bahkan wajib sebagian ulama nyilih 50.000 balik 50.000. Loh kok ana bungae ora apa-apa, sebab utang piutang para hadirin termasuk perbuatan nopo? Akad tabarru. Akad tabarru. Nopo tabarru niku? Balik Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nyili wong duwe lek duwe lho nggih, niku termasuk ta'awanu alal birri wa taqwa. Dikatakan akadnya adalah tabarru, tolong menolong dengan niat golek ridhone Gusti Allah. Niki akad tabarru. Si A nyelih duit si B, akad tabarru. Nggih, ana sifat tolong menolong dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada orang lain dengan mencari ridhone Gusti Allah. Niki ana jenenge al-qardhu, utang piutang. Sing utang, pemberi hutang namanya al-muqrid. Nggih, al-muqridu, memberi hutang. Yang dihutangi itu namanya adalah muqtarid. Muqtarid yang diberi hutang. Makanya Pak, utang piutang itu harus dengan 4 rukun. Walaupun perorangan, si A utang si B, itu mubah hukumnya, tetapi harus melibatkan 4 rukun agar utang piutang kita termasuk perbuatan muamalah dengan akad tabarru, akad kebaikan. Napa rukune? Siji, ada al-muqrid sing ngutangi. Nomor 2, ada muqtarid sing nyilih duit. Yang ketiga, ada al-muqtarad, objek yang dihutangkan, duit, barang, apapun bentuknya yang dihutangkan. Yang keempat adalah sigot akad, kalimat akad atau ijab qabul. Ini harus Pak, karena ketika orang utang piutang itu cuma memenuhi 3 biasanya nggih, ono sing ngek utang, ono sing nerima utang, ono barang sing diutang. 3 kurang 1 biar menjadi amaliyah tabarru, menolong orang lain, sah hukumnya. Apa? Sigot, kalimat akad. Cara Jawa menapa-napa. Pak, nyun sewu nggih, bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, cek antep nggih, ana selawate. Matur suwun sanget, kula nyelih dhuwit panjenengan, mugi-mugi sampeyan ridho nggih kula silih. Nggih, kula ridho sampeyan silih. Pun salaman ijab qabul, musafahah, penting niku. Supaya apa? Ketika bersalaman ijab qabul terjadi keridhaan antar keduanya. Dalam fikih dikatakan antarodin, saling meridhoi. Itu penting dalam akad tabarru, termasuk akad tijarah, akad jual beli, termasuk akad murabahah, akad cicilan atau angsuran. Penting sigot kalimat ijab qabul, kalimat akad penting. Lah saiki kan nganggo napa? Tulisan nggih, dokumen. Saya hutang, nama, alamat, KTP, tanda tangan, niku termasuk kalimat sigot yang dituliskan. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Menurut Syekh Mustafa Wahab Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah, dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa nggih, hutang piutang itu harus didasari dengan sigot, kalimat utang, akad utang, dan juga si penghutang atau yang menghutangi itu tidak perlu untuk mengambil imbalan apapun kalau ingin menjadi amaliyah tabarru. Tabarru, tolong menolong, golek ridhone Gusti Allah. Lek panjenengan ngei duwe uang utang, nggih balik nggih, meskipun sama-sama sepakat nggih, kalau nyilih 100.000 tak balik 100 lebih 5.000 antarodin, monggo. Tetapi nopo? Pahala tabaruknya tidak ada, sebab ada kepentingan imbalan. Angel Pak niki, Bu, angel Bu. Namanya ibu-ibu lek diutang, masya Allah nih, tabarruk. Ya, tabarruk niku nulung, akad nulung
golek ridhone Gusti Allah niki. Jadi kalau baleni utang piutang, pinjam meminjam di dalam syariat diletakkan dalam ilmu fikih, diletakkan lagi dalam muamalah. Nggih. Mudun maneh nang bab al-qardu utang piutang itu hukumnya mubah. Boleh. Ya. Tetapi wajib dikembalikan. Ini penting. Utange hukume mubah, tapi balekno hukume wajib. Nggih. Boleh utang, boleh. Bukan makruh. Utang enggak makruh, Pak. Dengan syarat. Nggih. Sayyid Sabiq At-Tihami rahimahullah sing wafat tahun 2000 Masehi dalam kitab Fiqhus Sunnah beliau dawuh, wong lek butuh dan utang ke orang lain itu mubah hukumnya, bukan makruh, asal dana hutang itu dipergunakan, dimanfaatkan 3 syarat. 1, kebutuhan hidupnya, baik anaknya, keluarganya dan sebagainya. Yang kedua apa? Membantu urusan-urusannya. Sing ketiga kata beliau, untuk jalan keluar masalah-masalahnya. Bukan dibuat untuk foya, bukan dibuat untuk hal-hal tidak bermanfaat, apalagi dibuat untuk maksiat, tidak boleh. Ya, meskipun hukumnya mubah boleh, tapi syaratnya kata. Niki ijma ulama, Pak. Ijma ulama mengatakan boleh orang berhutang dengan syarat lagi sing ngutangi ikhlas. Tidak boleh ada paksaan di dalam hutang piutang. Harus antarodin, harus keduanya baik muqrid atau muqtarid itu sama-sama ikhlas memberi dan menerima hutang. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi kita mencari ridhone Gusti Allah. Lek sampean duwe-duwe dijaluki wong utang, sampean kei dengan kemampuan masing-masing, gak usah golek imbalan. Maka sampean termasuk punya amal namanya tabarruk, tolong menolong. Normal sampean niati nang ati, ya Allah, kula ngutangi si A, si B, si C untuk membantu mengharap ridho panjenengan, mengharap ridho panjenengan lillahi ta'ala. Sae luar biasa. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kalau baleni malih mengembalikan hutang itu hukumnya wajib. Lek duwe tetapi tidak mau melunasi hutang-hutangnya atau ikhtiar mengurangi hutang-hutangnya ketika dalam keadaan punya uang, maka kata Rasulullah SAW, niki hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niki hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan, dan juga hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nisabur Iran. Ini muttafaqun alaih, nggih, sepakat Bukhari Muslim. Dawuh Nabi napa? Mat'alul ghaniyyi zulmun. Siapa yang mampu membayar hutang tetapi menunda-nunda membayarnya itu zulmun, kedzaliman. Lho kok saged ngoten para hadirin, ya. Kecuali nggih uang, ya, memiliki uang yang cukup tapi izin kepada pemilik hutang, Pak, Bu, ngapunten kula nggak ada utang jenengan 50.000, niki tasik wonten 20.000, jenengan kula balik 20, sik apa sampean ya apa? Wis santai Pak, sampean balekno lek sampean wis duwe duit 50.000. Bu, ini ulama mengatakan tidak termasuk zulmun,
sebab sudah izin atau info sepakat dengan yang memberi hutang. Ojo menengai yo ganjel mangke ten kubur sampean ganjel ten akhirat ganjel gara-gara duit 50.000. Niki para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi di dalam mazhab Syafi'i niki kula kutip saking keterangane Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawas Suriah. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan famadhlul ghaniyyi napa zulmun wa haramun. Menunda-nunda bayar utang ketika duwe-duwe kata Imam Nawawi zulmun wa haramun, perbuatan zalim dan haram. Boten kula sing ngomong, Imam Nawawi termasuk muhakkik dari mazhab Syafi'i. Niki Pak, nggih. Nah, ketika ana duit ya, ana duit belum sampai pada besarnya pinjaman, ngomong nang di utang, Bu Pak ngapunten niki kula utang 50.000 sing duwe duit 20.000 sampean tampani nggih nggih sisane sak wontene misale menapa-napa nggih. Jadi belum jatuh tempo boleh dibayar, belum boleh dibayar, boleh bahkan dalam fikih mengakhirkan jatuh temponya walaupun punya uang. Contoh sampean duit tanggal 15 ya, kemudian utang sampean tanggal 30, sampean mikir durung jatuh tempo, tak simpen sik, tak bayar ketika jatuh tempo. Tetapi hati-hati para hadir rahimakumullah, ketika jatuh tempo duit sampean ndak ada lagi, habis, tidak bisa nyaur utang, maka dianggap termasuk zalim kata Imam Nawawi. Makanya duwe utang 50.000, lek duwe duit 20.000 langsung sodorkan kepada si yang beri hutang, barangkali menerima separuh dari hutang kita. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Ulama beda pendapat. Wong sing termasuk wa mutilul ghaniyyi, duwe duit tapi gak gelem nyaur utang, niki beda pendapat para ulama. Apakah termasuk perbuatan fasik atau tidak fasik dalam agama? Nah, ini beda pendapat. Kemudian kenapa dianggap fasik? Imam Ghazali rahimahullah dan kitab Mukasyafatul Qulub beliau dawuh, wong dikatakan fasik niku wong sing durhaka dumateng Kanjeng Nabi, dumateng Gusti Allah. Niki fasik, melanggar janji, nggih. Wong lek fasik kata Imam Ghazali, lek fasik nggih dosa terus, durhaka terus, melanggar terus, mangkelno ati terus misalnya, maka kata Imam Ghazali itu akan menutup dirinya dari jalan hidayah Gusti Allah, jalan rahmate Gusti Allah, nutup maghfirah Gusti Allah. Hati-hati. Fasik orang kali Pak, kata Imam Ghazali. Fasik kafir, fasik fajir. Fasik kafir, fasik fajir. Fasik kafir itu tidak akan masuk surga selama belum syahadat 2 kali dan tobat sebelum wafat. Sedangkan fasik fajir ya itu bertobat sebelum wafat, bertobat sebelum wafat, 2 fasik. Maka Imam Mazhab juga beda pendapat. Bagaimana menentukan wong sing duwe gak gelem nyaur utang, apakah itu fasik atau tidak fasik? 2 pendapat. Imam Maliki mengatakan sekali orang berhutang
dan ketika punya uang tidak mau nyaur utangnya, maka menurut Imam Maliki beliau dawuh sudah termasuk fasik. Imam Maliki. Imam Syafi'i beda. Orang-orang yang punya uang tidak gelem nyaur utang itu kalau sudah dua kali tidak gelem nyaur baru dihukumi fasik. Paham nggih? Imam Maliki, Imam Syafi'i. Hati-hati Pak, nggih. Makanya sebesar apapun ibadah kita, sealim apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun pengaruh kita di masyarakat dan agama, tetapi kalau punya hutang itu kaitannya bukan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi termasuk hakul adami. Hakul adami napa? Urusan hae wong liya. Jadi kalau ingin ikhlas, kalau ingin terhapus, maka njuk sepuro kepada orang yang dihutangi. Nggih. Ndak iso kemudian sampean dihutang 100.000 istighfar seakeh-akeh, sholawat seakeh-akeh, maca Quran seakeh-akeh, tetapi kalau tidak nyaur utang, kata Imam Ghazali, tidak bisa menghapus dosa hutang terhadap orang lain. Sebab itu termasuk hakul adami, hak-hak dari orang lain. Ini sudah termasuk nggih ijma'ul ulama nggih hukum-hukumnya nggih. Loh, bagaimana lek ana wong duwe utang terus mati? Mati, Pak. Maka ahli warisnya wajib melunasi. Wajib melunasi. Atau ada dermawan yang nyaur utangnya. Ya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i beda pendapat. Wong lek mati ninggal utang dan ahli waris tidak bisa menyaur utangnya, maka sebagian ulama mengatakan boleh uang zakat disaurkan untuk nyaur utang orang tersebut. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Beda pendapat. Para hadirin rahimakumullah. Masya Allah. Kalau lek maca kitab Imam Ghazali niki abot nyampeaken. Cuma ngeten niki ilmu. Wong lek duwe utang ketika mampu ndak nyaur utangnya, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang itu akan terhalang dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang setiap mukmin, kata Kanjeng Nabi, pasti masuk surga, tergantung dosa-dosanya dihabiskan dulu di neraka, pasti masuk surga. Tetapi Nabi mengatakan mang faraqar ruhi, ya, mang faraqar ruhil jasadi, barang siapa yang pisah ruh dengan jasadnya, wa huwa bariun min thalathati dakhalal jannah, maka dia tersedia surga, masuk surga, kecuali minal kibri, orang-orang sombong, minal gululi, orang-orang yang khianat, waddain, dan orang punya hutang, itu tidak akan menjadi penghalang masuk pintu surga. Yang normal kali lek wong ketika masih hidupnya mampu nyaur utang tapi tidak mau menyaur utang, maka fi yaumil qiyamah itu tidak bisa diganti dengan uang, maka amal solehnya, kebaikannya akan diserahkan kepada sing ngutangi fi yaumil qiyamah. Man mata, sapa wonge sing mati, walaihi dinarun au dirhamun, dan dia punya hutang sak dirham atau sak dinar, ya, qudhiya min hasanatih, maka akan dibayar dengan kebaikannya fi yaumil qiyamah,
di hari kiamat. Dipek ya, soalnya gak nyaur utang. Kenapa ya Rasulullah? Laisa thamma dinarun wala dirhamun, sebab di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham, sing ono catatan amal. Dipek ambek wong sing utangi. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita punya uang dan tidak mau membayar maqdul ghani, kata Kanjeng Nabi hadis sahih niki Bukhari, maka ruhnya niki akan mu'allaqah, menggantung di antara langit dan bumi. Tidak terima di langit, tidak terima di bumi. Namanya mu'allaqah. Mu'allaqah. Niki hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat hadis Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Juga termasuk Imam Ahmad dan sebagainya. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Nafsul mu'mini, jiwanya orang mukmin iku mu'allaqatun, menggantung-gantung bidainihi, dengan hutang-hutangnya, hatta yuqdiya anhu, sampai ada orang yang melunasi hutang-hutangnya. Mu'allaqah, nafsul mu'min, jiwanya orang mukmin mu'allaqah, tergantung-gantung, enggak jelas, fi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai ada orang yang melunasinya. Paham nggih? Makanya lek ono bapak ibu utang, Pak. Jadi anak duwe duit, lek ono bapak ibu duwe utang, sampean sahur. Sampean sahur. Sakno bapak ibu nggih. Lho, bapakmu ben diutang aku 500.000, sahur. Cek ruh bapaknya tidak mu'allaqah, tidak menggantung-gantung di antara langit dan bumi. Paham nggih? Nggih. Jadi menurut Imam Tirmidzi ngeten, mu'allaqah niku maksudnya enggak jelas hukumane, enggak jelas posisine, enggak jelas ya apa ya akhirnya ya nantinya akan lunas ketika kiamat tiba. Astagfirullah, masya Allah. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Fi yaumil qiyamah, nanti nyun sewu wong sing mampu duwe duit tapi gak gelem nyar utang, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujma'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu syarikan. Wong sing gak duwe gak gelem nyar utang ketika mampu nyar utang, maka dia dikumpulkan fi yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak, dengan para pencuri-pencuri, dan Allah tidak mau bertemu dengan orang yang punya hutang ketika fi yaumil qiyamah. Loh iya, iki hadis Kanjeng Nabi, nggih, hadis Kanjeng Nabi. Jadi dikumpulkan ambek wong sing tukang nyolong, nggih, golongan para pencuri, dan dosa-dosae disamakan dengan dosa-dosa para pencuri. Ngapunten para hadirin, ya, dosa utang niki ya Allah sungguh menakutkan, sungguh mengkhawatirkan. Sebab nopo? Lek sampai kita wafat masih punya hutang yang tidak disaur oleh jika kita mampu di dunia, tidak akan terampuni meskipun dia mati syahid. Tidak akan terampuni meskipun dia pejuang agama. Tidak akan terampuni meskipun ahli ibadah dan sebagainya. Sebab terkait hakul adami menungso. Nabi dawuh para hadirin, riwayat Abdullah bin Amr al-Ash radhiyallahu an, sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir. Riwayat Bukhari Muslim sahih. Napa Nabi mengatakan yughfaru lisyahidi kullu dzambin,
akan dimaafkan bagi orang-orang syahid setiap dosa-dosanya, illat daina, kecuali hutang. Niki peringatan Kanjeng Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illat daina. Jadi akan terampuni dosa-dosa wong syahid setiap dosanya illat dain, kejaba duwene utang. Hati-hati Pak, saestu nggih, saestu. Ana ngeten riwayat Kanjeng Nabi niku setiap ana jenazah pasti takok, pasti niki takok. Niki hadis Bukhari Muslim. Takok apa jenazah iku duwe utang? Niki riwayat saking sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Hadis riwayat sahih Bukhari Muslim. Napa ceritane? Telas. Saya tak tambah titik nggih. Ceritane napa? Ketika kami lungguh-lungguh kali Kanjeng Nabi liwat jenazah. Ya Rasulullah, salatkan ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Apa iki duwe utang? Dan dua ya Nabi, salat. Jenazah kedua datang. Apa kan duwe utang? Ndak ada ya Rasulullah, malah duwe warisan 3 dinar, nyolati. Nomor 3, jenazah datang lagi. Apakah dia punya hutang? Punya ya Rasulullah, sampai sholat. Tuh, Rasul mengatakan, sahabatku sampai sing nyolati. Ya Rasulullah, kenapa engkau gak nyolati? Sebab jenazah ndek hutang. Angkat tangan Abu Qatadah, sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, saya melunasi hutang-hutang jenazah ini. Langsung jeung Nabi nyolati. Jadi boleh ketika hutang dibayar ambil orang lain. Ya, jenazah datang punya hutang, kalau si nyaur tidak nyolati. Coba sahabat ikut nyolati. Niki para hadirin hati-hati, nggih. Niki apa? Terakhir ngeten. Rasulullah niku ketika donga ben bengi njaluk dilindungi utang. Ibu Aisyah takon, ya Rasulullah, kenapa setiap malam sampai selalu berdoa, ya Allah lindungi jauhkan dari utang dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Rasul dawuh, innar rajula idza gharima haddasa. Ketika orang laki-laki itu berhutang, ya, haddasa fakadzaba. Biasanya mereka ngomong pasti bujui. Wa wa'ada fakhlafa, ketika berjanji pasti mengkhianati. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi wong lek biasa utang, kata Kanjeng Nabi, haddasa fakadzaba. Lek ngomong selalu berdusta, wa wa'ada fakhlafa, lek janji selalu mengingkari. Paham nggih? Mugi-mugi kita didohno saking balak utang, dan ketika punya hutang mugi-mugi saged nyaur sebelum kita meninggal dunia. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.